Kerusakan dia ada di kompresor, selang AC, kondensor, sama evaporator. Ini yang paling sering mengalami kerusakan, apalagi bocor. Mau dinyalain sekencang apapun, kalau evaporatornya kotor, pasti anginnya dia nggak bisa nembus kisi-kisinya. Jadi kalau udah ketemu kasus kayak gini sih, mau nggak mau harus diganti ya. Karena mau mobil hybrid, mau mobil EV, mau mobil konvensional, mobil biasa juga, kalau olinya udah jelek, pasti kompresornya jebol. Balik lagi di channel Domo Hybrid EV. Di video kali ini saya akan menjelaskan kenapa AC mobil hybrid makin lama makin gak dingin. Dan ini penyebabnya. Mobil hybrid itu katanya lebih canggih dari mobil konvensional. Tapi kenapa banyak yang ngeluh makin hari makin gak dingin? Di video kali ini saya akan menjelaskan fakta AC mobil hybrid. Dan kenapa AC-nya gak dingin apalagi pas di siang hari cuaca lagi panas-panasnya. Yang pertama, cara kerja AC mobil hybrid. AC mobil hybrid itu beda banget sama mobil konvensional. Kalau di mobil konvensional, kompresor AC-nya itu dia digerakin sama sabuk mesin atau yang biasa kita sebut fan belt ya. Tapi kalau di mobil hybrid atau EV itu kompresornya dia udah menggunakan high voltage. Jadi kompresornya ini dia menggunakan listrik atau daya langsung dari si baterainya. Dan kompresor ini tidak memiliki fan belt atau puli. Nah, itu perbedaan yang sangat kelihatan ya. Yang kedua, kenapa bisa nggak dingin? Kalau AC mobil hybrid atau EV nggak dingin itu bisa disebabkan beberapa faktor. Yang pertama, kompresor yang lemah atau soak. Kalau kompresornya lemah atau soak, biasanya AC-nya kerasanya kadang dingin, kadang enggak. Nah, kadang kalau misal udah bunyi kenceng juga, itu kompresornya udah bener-bener rusak dan nggak ada dingin sama sekali. Yang kedua, freon berkurang atau habis. Kalau dari teori itu, freon itu nggak bakal berkurang kalau tidak ada kebocoran. Tapi, kalau misal kalian punya mobil yang dari baru, dari 0 km, tapi udah 10 tahun belum pernah diotak-atik untuk AC-nya, belum pernah kayak tambah freon, belum ganti freon, atau spare part AC-nya masih bagus. Nah, kalau udah 10 tahun, kalau menurut saya pribadi, freon itu pasti ada penguapan. Yang normalnya untuk freon itu di 200 PSI. Nanti kalau misal udah turun di 150, pasti AC-nya kadang dingin, kadang enggak. Karena tekanan si freonnya ini kurang. Dan yang ketiga, kerusakan di part AC. Kalau kerusakan di part AC itu sebenarnya untuk kompresor, untuk mobil sendiri ya, itu kerusakan dia ada di kompresor, selang AC, kondensor, sama evaporator. Ini yang paling sering mengalami kerusakan, apalagi bocor. Tapi kalau misal ada kerusakan di 4 spare part ini, pasti ada oli yang keluar karena oli kompresor sama freon itu dia satu sirkulasi. Jadi kalau misal ada kebocoran, pasti ada oli yang keluar dari spare part yang ada kerusakan itu, entah dari kompresor, selang AC, kondensor, atau evaporator. Yang paling gampangnya ya, yang biasanya paling kelihatan itu kalau ada bocor di kompresor, selang, sama kondensor. Kalau evaporator, kita nggak bisa tahu nih ada bocor apa enggak kalau nggak dibongkar. Jadi kalau misal freon kalian habis, AC-nya nggak dingin sama sekali, dilihat dari kompresor, selang, sama kondensornya kering, berarti kemungkinan besarnya bocornya di evaporatornya. Nah, ini harus dibuka. Yang terakhir, baterai rusak. Kalau di mobil hybrid baterainya rusak, itu ada beberapa mobil kalau baterainya rusak AC-nya kadang dingin kadang enggak. Tapi ada di beberapa mobil kalau misal baterainya yang rusak AC-nya masih dingin terus nih. Nah, kalau itu buat mobil hybrid ya. Kalau untuk mobil EV ya jalan aja nggak bisa kalau baterainya rusak, apalagi nyalain AC-nya. Pasti mobilnya cuma bisa on pakai aki 12 volt. Nah, itu adalah 4 kerusakan yang biasa terjadi di mobil hybrid atau EV. Next, penyebab awal kerusakan di AC mobil hybrid. Yang pertama biasanya kondensornya kotor. Kondensor kotor ini akan ngehambat sirkulasi pendingin yang ada di kondensornya. Jadi kalau misal kalian nemu kondensornya udah kotor parah atau ada daun-daunnya, bagusnya dibersihin. Atau kalau misal mau perjalanan jauh, tinggal semprot aja pakai air yang ada di keran atau ini pakai selang, langsung semprot aja, nanti pasti kotoran debu itu pasti turun ke bawah. Nah, kalau misal kotorannya parah, biasanya warna airnya itu hitam pekat sih ya.
Nah, kalau yang kedua, sensor termistor rusak atau error. Mobil hybrid itu sangat bergantung sama sensor-sensor ya, atau kelistrikan. Jadi kalau misal sensor suhu ini dia rusak atau error, sensor ini kan dia nempel di evaporator. Kalau dia error, ya dia pasti bakal ngaco untuk ngebaca si dingin di evaporatornya. Kadang AC dingin, kadang nggak mau dingin sama sekali gara-gara sensor temperatur suhu yang ada di evaporator ini. Nah, yang ketiga, evaporatornya kotor berlendir. Karena evaporator kotor, dia akan menghambat sirkulasi atau menghambat dingin yang dihasilkan oleh si freonnya. Walaupun blowernya nyala, mau dinyalain sekencang apapun, kalau evaporatornya kotor, pasti anginnya dia nggak bisa nembus kisi-kisinya. Jadi ini sih nggak bisa dilihat langsung, tapi harus dibongkar. Mas, ada contoh evaporator yang kotor nggak? Takutnya ada orang-orang yang belum tahu. Oh, oke, jadi evaporator kotor berlendir itu contohnya kayak gimana? Oke, ini adalah video evaporator yang kotor. Jadi evaporator ini dia sama kayak kondensor, sama kayak radiator, ada kisi-kisinya juga. Nah, cuman ini yang udah parah ya kotorannya. Kotor ini dia udah menghambat saluran udara yang masuk ke evaporatornya. Jadi kalau kotoran ini dibiarkan lama-lama pasti bakal menumpuk banyak dan anginnya yang keluar ke kisi-kisi itu kecil. Udah anginnya kecil, dinginnya kurang, pasti AC di dalam kerasa kurang dingin maksimal. Nah, itu adalah contoh evaporator yang udah berlendir parah, kotor, dan wajib dibersihkan langsung pakai cara buka dashboard atau diganti ya. Next, di motor fan. Biasanya kalau motor fan rusak itu kalau kita lagi pakai mobil lagi kenceng, pasti AC-nya dingin karena motor fan-nya dia kepancing untuk muter, jadinya dia langsung muternya kenceng. Cuman kalau misal kita lagi berhenti atau di lampu merah, tiba-tiba AC-nya kurang dingin, itu bisa dikarenakan si motor fan-nya dia udah mulai lemah. Jadi fan-nya itu nggak muter. Nah, biasanya kalau misal motor fan-nya udah lemah itu kalian nyalain AC nih, cuman motor fan-nya mati, coba getok dulu motor fan-nya. Kalau motor fan-nya udah digetok pas di motornya, terus dia jalan, berarti motor fan-nya udah lemah. Nah, kalau udah ketemu kasus kayak gini sih, mau nggak mau harus diganti ya, karena mungkin ada beberapa mobil yang pakai motor fan-nya itu ada yang 2, ada yang 1. Nah, kalau yang 1 ini yang rusak AC atau engine-nya, ya bahaya buat mesinnya. Tapi kalau misal ada beberapa mobil yang pakainya 2 motor fan, 1 rusak, 1 masih bisa jalan. Tapi kalau nggak diganti-ganti, takutnya kedepannya engine-nya akan overheat dan muncul masalah baru, harus turun mesin, dan biayanya nggak ada yang murah kalau harus turun mesin. Pasti banyak yang diganti ya. Yang kelima, kompresornya lemah. Jadi untuk kompresor itu dia ada tekanannya sendiri ya. Untuk kompresor itu tekanan normal di kompresor itu kalau kita colok pakai manifold itu normalnya di 20 sampai 40. Paling bagus 20 sampai 30 PSI. Tapi kalau misal nanti ada beberapa mobil yang tekanan kompresornya di 30 sampai 40, kadang AC-nya dingin, kadang enggak, kecuali di mobil diesel. Kalau di mobil hybrid 20 sampai 30. Kalau 30 sampai 40 kadang AC dingin, kadang enggak. Kalau di atas 40 berarti AC ada kerusakan di kompresornya, biasanya jebol kompresornya. Nah, kalau udah jebol gini paling bagus kalau untuk pergantiannya harus diganti semua, dari kompresor, kondensor, dryer, terus evaporatornya. Kalau kalian ganti kompresornya aja, yang lain dibersihin, takutnya ada 1-2 gram yang nggak keluar, pasti bakal merusak sistem komponen AC lainnya. Saran dan solusinya, Mas, untuk perawatan kompresor itu gimana ya, Mas? Oke, saran dan solusi untuk perawatan di kompresornya. Sebenarnya gampang sih. Mungkin ini ada beberapa mobil atau beberapa orang yang kurang paham nih. Kalau di kompresor itu pasti butuh pelumasan. Jadi kalau untuk sarannya di kompresor itu harus sering atau rutin dilakukan pergantian oli AC di 20.000 ya. Kalau lebih dari 20.000 namanya pelumasan, kita nggak tahu masih bagus apa enggak. Tapi kalau paling bagusnya itu per 20.000. Ini fungsinya buat si kompresornya ini biar bisa tahan dalam jangka waktu yang panjang. Mungkin ada beberapa orang yang persepsinya kilometer saya sudah sampai 200.000 tapi AC-nya masih dingin-dingin aja, kompresornya masih bagus, AC masih dingin, nggak ada masalah. Sebenarnya gini guys, biasanya sih mobil dipakai harian nih, kilometer udah 150 sampai 200.000. Kalau misal nggak pernah ganti oli kompresor, AC masih dingin, ya kita nggak tahu dia bakal bertahan berapa kilometer lagi lah. Tapi takutnya sekali melakukan
pergantian olinya ini dia udah mulai hitam pekat, udah jelek. Nah kalau nggak diganti takutnya nanti bikin jebol si kompresornya. Mau mobil hybrid, mau mobil EV, mau mobil konvensional, mobil biasa juga, kalau olinya udah jelek pasti kompresornya jebol. Nah perbedaan yang paling signifikan atau paling jelasnya itu untuk kompresor mobil konvensional sama hybrid sama EV, sebenarnya dia menggunakan oli yang beda. Kalau untuk mobil konvensional dia menggunakan ND8 dan ND9. Oli ini dia nggak ngehantarin listrik, tapi kalau misal di mobil hybrid sama EV itu dia menggunakan oli ND11. Olinya sih dia kalau untuk ND11 ini dia nggak ngehantarin listrik, sedangkan di mobil yang biasa itu ND8, ND9 dia ngehantarin listrik. Jadi kalian nggak bisa datang ke bengkel biasa untuk ganti oli kompresor yang buat mobil hybrid dimasukin oli ND8 apa ND9, nanti pasti kompresornya akan konslet atau jebol. Nah itu paling penting sih, jadi jangan sembarangan pilih bengkel aja sih. Oke, jadi itu adalah penyebab awal kerusakan di mobil hybrid. Yang terakhir ini paling menarik. Ini adalah solusi dan tips biar mobil hybrid atau EV kalian tetap awet, AC-nya tetap aman, tetap dingin buat jangka yang panjang. Yang pertama, rutin pembersihan filter AC. Karena kalau filter AC udah kotor, pasti sirkulasinya akan terganggu. Dan untuk saran solusinya untuk filter AC sih selalu lakukan pembersihan filter AC setiap 5.000 sekali atau per 3 bulan sekali. Sarannya kalau misal udah kotor parah, ya kalian harus ganti filter AC-nya. Filter AC murah kok, paling murahnya yang standar aja ya, itu kurang lebih di 100.000 sampai 150.000. Kalau kalian pakai karbon ya akan lebih mahal lagi. Tapi kalau misal udah kotor parah, jangan sering-sering disemprot angin, dibersihin aja. Karena pori-porinya akan membesar. Kalau misal membesar ya dia nggak bisa nyaring udara kotornya secara maksimal. Takutnya nanti ada pengaruh di kesehatan. Karena filter AC-nya kalau kotor pasti jelek untuk udara yang biasanya kita hirup tiap hari, apalagi di dalam kabin. Udaranya dia muter. Nah yang kedua, hindari parkir di bawah terik matahari. Ya karena panas yang ekstrim di Indonesia ini bikin udara di dalam itu jadi pengap. Nah untuk saran dan solusi ya kalian mungkin harus beli yang pelindung di depan kaca itu yang bisa mantulin panas biar nggak masuk ke dalam kabinnya. Ini selain bisa merusak baterai untuk mobil hybrid yang baterainya di dalam kabin, bisa juga merusak si kompresornya. Kenapa? Ya karena kalau kabin di dalamnya dia pengap atau panas nggak wajar, kita masuk nyalain AC ya AC-nya akan kerja keras. Kompresor ini akan kerja keras di awal, jadi untuk ngedinginin kabinnya itu lama, nanti beban di kompresornya nggak ada mutusnya, lama-lama mengalami kerusakan. Nggak langsung, tapi dia mengurangi umur usianya ya. Nah jadi kalau misal solusi dan caranya sih cari tempat parkir yang teduh, itu lebih bagus. Next, nyalakan AC secara bertahap. Nyalakan AC secara bertahap tuh maksudnya kayak gini. Jadi kalian kalau misal mobilnya udah ditinggal lama, terus udah panas, di dalamnya juga udah pengap juga, kalian masuk mobil, nyalain engine-nya, tapi jangan nyalain AC-nya dulu. Kalian turunin dulu jendelanya, 4 jendela diturunin dulu, biar udara di dalam kabin itu dia keluar dulu, ganti sama udara yang nggak terlalu panas. Nah nanti kalau misal udah dirasa udaranya keluar semua, kalian baru nyalain AC dan naikin lagi si kacanya. Ini biar kerja kompresor itu nggak terlalu berat, terus di kabinnya itu cepet dingin juga. Nah jadi kalian wajib ngelakuin ini biar kompresor terus nggak harus nunggu lama untuk dingin sih di dalam kabinnya. Next, servis rutin AC dan pendingin baterai. Kalau pendingin baterai itu sebenarnya dia ada hubungan sama AC mobil, karena di beberapa, anggap aja untuk kita ambil contoh di mobil Toyota, untuk pendingin baterai itu dia menggunakan AC dari dalam ya. Jadi dari depan dia disedot buat ngedinginin si baterai hybridnya. Nah kalau kalian nggak pernah bersihin, pasti nanti sirkulasi yang ada di baterai juga kotor, blowernya kotor, baterainya kotor, ini bakal ngerusak si baterainya. Kalau udah rusaknya ini permanen, nggak bisa diservis, harus diganti baterainya. Nah kalau untuk AC-nya, kalian harus lakukan rutin kayak bersihin filter, cuci AC-nya juga, biar udara dingin yang keluar itu tetap terjaga dinginnya, biar nanti bisa ngedinginin si baterai.
baterainya. Yang terakhir, cuci AC. Cuci AC sebenarnya ini penting banget, apalagi kalau buat kalian yang suka pakai parfum, gonta-ganti parfum, pasti baunya nanti biasanya sih apek. Kalau misal kalian sering gonta-ganti parfum, baunya apek. Nah, ini sarannya pasti yang pertama coba dicuci dulu AC-nya. Nanti kalau untuk di dokter mobil atau di Domo Hybrid EV ini untuk cuci evaporator itu sebenarnya ada yang tanpa bongkar. Jadi yang biasa yang kita bongkar itu di blower sama wistlannya aja, nggak harus bongkar satu dashboard. Jadi kalau misal kalian di mobil kalian itu kerasa AC-nya baunya apek pas pertama nyala, nah silakan bawa ke dokter mobil untuk dilakukan cuci AC. Untuk saran dan solusinya, cuci AC itu sebenarnya bagusnya per 5.000 sekali atau 5 bulan sekali. Ini gunanya untuk menjaga biar si evaporator ini nggak terlalu pengap dan baunya biar kalau misal dicuci cepet hilang aja sih. Kalau misal udah lama nggak pernah dicuci, kadang susah ngilangin bau apeknya. Nah, itu adalah 5 tips dan solusi biar mobil hybrid kalian AC-nya bisa tahan lama. Yang terakhir, mobil hybrid sama EV itu rumit. Jangan sampai salah bengkel untuk nanganin mobilnya. Di Domo Hybrid EV, kita bisa bantu atasin kalau misal ada masalah di engine, AC, atau baterainya. Langsung aja bawa ke Domo Hybrid. Sekian pembahasan di video kali ini. Semoga video kali ini atau pembahasan ini bisa menambah wawasan kalian yang menonton video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.